Akibat melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tangan VT kali berikutnya ini, saya menyampaikan tujuan misi saya untuk mengingatkan bahwa masih ada fakta sejarah yang jangan dilupakan lagi, karena kita tahu sejarah dan budaya adalah kekuatan. Bukankah kita murka manakala sejarah dan budaya kita diklaim, dicaplok, dan dimanfaatkan oleh negara lain? Malaysia, misalnya. Oke, kita lanjut ya. Akibat melupakan sejarah, akhirnya mudah dibohongi kaum Ba'alawi. Dan bahkan, kedaulatan negara jadi terancam. Tokoh ulama dan tokoh budayawan di seluruh Jawa terkesan tidak mau mengenal atau mengenal tapi tidak mau tahu bahwa Islam di Jawa itu diprogram dari kerajaan Islam dari Palembang Hulu, yang sudah 700 tahun atau 7 abad lebih dahulu mayoritas Islam. Video TikTok akun Hambala, mengenai sejarah Aceh, dan itu salah satu bukti bahwa Islam 700 tahun lebih dahulu mayoritas di Sumatera daripada Pulau Jawa, yang baru mayoritas Islam di abad 14 Masehi oleh Syekh Sutabaris, Raja Kerajaan Islam Batanghari IX, Palembang Hulu, dengan menggunakan kitab undang-undang Kitab Selimbur Cahaya. Beliau menugaskan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Mahdum Ibrahim, dan Syekh Rahmat ke Jawa Timur. Menugaskan Raden Fatah ke Demak, Jawa Tengah. Menugaskan Areodillah, atau Raden Sabo Kingking, atau Raden Fatahillah, atau Sultan Hasanuddin, paman Raden Fatah, ke Lebak, Banten. Dan Raden Fatah menobatkan Syarif Hidayatullah di Cirebon. Mereka bukan kaum Ba'alawi, kaum Masihid Dajjal dari Tarim itu. Kerajaan Islam yang pertama adalah Kerajaan Siguntang Mahameru dengan rajanya Sigentar Alam di abad 7 Masehi. Beliaulah Bapak Nusantara I. Karena Islam dibawa oleh kafilah Abdullah ibnu Mas'ud yang diutus Nabi, dan saat itu Nabi berusia 55 tahun. Selat Malaka hanya jalur masuk kafilah Abdullah ibnu Mas'ud, bukan tempat tujuan. Karena Selat Malaka adalah pelabuhan internasional jalur laut milik Kerajaan Sriwijaya. Tempat tujuan kafilah Abdullah ibnu Mas'ud adalah Kerajaan Sriwijaya, dan kala itu Sriwijaya sudah jatuh ke tangan Shailendra. Sehingga Trah Iskandar Zulkarnain, yang bukan beragama Buddha, langsung berubah menjadi Kerajaan Islam Siguntang Mahameru. Ketahuilah, Kerajaan Islam Lamhuri berdiri menjadi kerajaan baru di abad 9 Masehi. Jauh masanya didahului oleh Kerajaan Islam Melayu Jambi, yakni 100 tahun lebih dahulu atau di abad 8 Masehi, dari Kerajaan Shailendra Tribuana Raja Dharmasraya yang baru saja mengalahkan Kerajaan Sriwijaya kala itu. Di mana mereka tidak bisa berlangsung lama karena rakyat di Jambi kala itu sudah mayoritas memeluk Islam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari agama Islam Nabi Ibrahim, alaihi salam dari Nabi Nuh, alaihi salam, yang merupakan aslinya agama seluruh semenanjung Sumatera sebelum datangnya agama Islam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna agama Islam sejak Nabi Adam, alaihi salam. Oleh karena itu, Islam di seluruh semenanjung Sumatera bukanlah agama yang asing seperti penduduk Mekah dari keturunan Habil yang jahiliyah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam Trah Nabi Sits yang berbunyi sebagai berikut, "Wahai bangsa Arab, sesungguhnya Islam itu asing bagi kalian dan akan asing lagi, kembali ke jahiliyah. Dan ketahuilah, mereka benar-benar kembali ke jahiliyah, yakni menganut agama Wahabi Zionis yang berkiblat ke Jabal Habsyi, tempat hadirnya Dajjal bermata satu dan sudah didirikan istananya di puncak Jabal Habsyi. Monumen Zionis dan atribut Zionis menjadi lambang pemerintahan kerajaan Bani Saud. Saudaraku, perhatikanlah, adakah tokoh agama atau budayawan yang dalam ceramah atau pidatonya mengatakan Nusantara I dan Nusantara II? Tidak ada, kecuali dikatakan adanya Nusantara I dan II saat dalam bentuk obrolan biasa. Mereka langsung borong dengan perkataan Nusantara secara global, bukan secara historis. Lalu kenapa ini demikian? Ada apa? Apakah disengaja mau mengaburkan sejarah seperti pada Ba'alawi yang demi dan demi dunianya itu? Itu adalah sentimen yang tidak seharusnya terjadi, sehingga sejarah yang merupakan sumber kekuatan suatu negara mudah dibelokkan. Dan itu terjadi saat ini oleh adanya kaum Ba'alawi yang ditugaskan Belanda dan mereka mengklaim bahwa seluruh Pulau Jawa tidak beragama Islam, kalau tidak karena Bani Ba'alawi. Dan Indonesia tidak akan merdeka kalau bukan Bani Ba'alawi. Itulah akibat tokoh di Jawa banyak yang mungkin melupakan sejarah, mungkin demi mewujudkan isu sentris dalam tujuan sosial politik. Kini, sengaja atau tidak, Jawa sentris itu sangat mengkristal sehingga memberikan gambaran bahwa yang paling utama, paling mulia adalah orang Jawa, dan ini mungkin ketularan cara berpikir kaum Ba'alawi. Faktanya, hanya masyarakat awam di Pulau Jawa yang mudah direkrut kaum Ba'alawi. Apakah tokoh-tokoh bangsa ini banyak mengatakan riwayat terjadinya Nusantara I dan Nusantara II di televisi, atau ceramah atas perkembangan Islam? Oh, tidak.
Tidak sama sekali. Dan hingga masa merungkatkan klan Ba'alawi ini pun tidak dibahas. Sejauh ini tidak terdengar membahas jasa Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Mahdum Ibrahim, dan Syekh Rahmat, kecuali Sunan Kalijaga yang diangkat. Ada apa gerangan? Akibatnya, sekelompok masyarakat pro-Habaib menyatakan sosok tokoh Habib Anu yang mengislamkan Madura, Jawa Timur. Padahal itu kedustaan besar. Semoga VT saya kali ini dapat mengingatkan kesadaran kita akan pentingnya sejarah secara kafah, terutama apa dan bagaimana sejarahnya, siapa tokoh Nusantara satu itu dan bagaimana terjadinya Nusantara. Sehingga tidak terkotak-kotak lagi dan terkesan melupakan sejarah, serta menampilkan suku Jawa lebih utama dari yang lain. Ingatlah fakta sejarah Islam di Jawa. 5 kafilah utusan Nabi. Di antaranya, Said bin Waqqas diutus Nabi tahun ketiga Hijriah atau abad ke-7 Masehi ke Cina, sementara Abdullah ibnu Mas'ud diutus oleh Nabi ke Sumatera, Sriwijaya. Islam sudah 700 tahun mayoritas di Sumatera sebelum melaksanakan islamisasi ke seluruh Pulau Jawa, yakni abad ke-14 Masehi. Tokoh islamisasi seluruh Pulau Jawa abad ke-14 Masehi adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Mahdum Ibrahim, dan Syekh Rahmat atau Sunan Ampel, dan 7 aulia lainnya, bukan kaum Ba'alawi. Mereka sebelumnya ada di Palembang Hulu dan beliau bertiga diutus Syekh Sutabaris, Raja Kerajaan Batanghari IX Palembang Hulu. Beliau menantu Ratu Misyang Sakti dari Palembang, Trah Raja Sigentar Alam abad ke-7 Masehi, dan menantu Syekh Abdul Qadir Jailani. Terkhusus kepada Syekh Rahmat atau Raden Rahmat, di Palembang Hulu, Kerajaan Batanghari IX, dipanggil dengan sebutan Kerio Bungsu. Saat sampai ke Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur memanggilnya dengan nama Sunan Malaya, dan saat di luar Ampel beliau dipanggil Sunan Ampel. Beliau adalah anak kandung Syekh Mahdum Ibrahim, atau dipanggil Sunan Bonang oleh masyarakat di luar kampung Bomang. Seperti ayahnya, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim, dipanggil Sunan Gresik karena menetap di Gresik, Jawa Timur. Syekh Mahdum Ibrahim juga, di Sumatera tepatnya kawasan Palembang Hulu, dipanggil Tuan Kemas Ali Bonang, dan itu setelah melaksanakan misinya ke Jawa Timur. Ketahuilah, Ba'alawi baru zaman Belanda dan itu pun datang sebagai pengkhianat dan memberantas perjuangan pribumi. Keturunan mereka mengaku Indonesia merdeka oleh mereka. Itulah penipu besar. Mereka kaum Masyihid Dajjal. Ajarannya yang sebenarnya tidak diterima oleh akal. Cabul, boleh menipu, boleh merampok daripada mengemis. Faktanya, justru meminta-minta kepada muhibbinya dengan alasan cucu Nabi. Yang tidak memberi dikatakan tidak cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Apapun perbuatan buruknya, kemaksiatannya kepada non-Ba'alawi harus dihormati dengan alasan darah Nabi mengalir padanya, dan semua mereka wajib diyakini sebagai wali Allah setelah tumbuh kumisnya, dan seluruh Bani Alawi di Tarim adalah wali Allah. Demikian yang saya himpun dari fakta-fakta literasi leluhur mereka, dari berbagai sumber YouTube yang saya ikuti. Ngaku cucu Nabi hanya untuk meraup pulus. Mereka justru musuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi mereka Muhammad Al-Faqih Muqaddam, dan menunaikan haji dan umrah ke Ka'bah palsu di kota Tarim. Untuk itu kita jangan bodoh dan mau dibodohi oleh mereka, Bani Ba'alawi, ahli syirik penyembah foto dan kuburan. Membuat kuburan palsu untuk dijadikan pundi-pundi pulus mereka. Memeras pimpinan pondok, minta jasa Nabi dan minta cewek. Masjid buat joget ala Yahudi. Dan tindak tanduk perbuatan durjana dan maksiat, cabul di tengah masyarakat, sudah terbongkar. Memeras pimpinan pondok pesantren, meminta uang jasa Nabi Muhammad dan meminta cewek. Begitu yang saya catat dalam berbagai YouTube yang dapat saya jangkau. Naudzubillah. Kini timbul lagi pemikiran bahwa Aceh bukan bagian dari Indonesia, karena Aceh Darussalam lebih dahulu ada daripada Indonesia. Oknum atau kelompok semacam ini adalah mereka yang tidak mengerti dan atau sengaja melupakan ikrar Sumpah Pemuda untuk menyatukan dan bersatunya Nusantara I dan Nusantara II secara historis menjadi negara besar bernama NKRI, dan mau mengerti atau melupakan wujudnya Kesultanan Aceh Darussalam itu dalam ruang lingkup sejarah Nusantara I, baik dari masa Sriwijaya maupun masa Raja Sigentar Alam, yakni Raja Kerajaan Islam Nusantara I yang berpusat di Siguntang Mahameru, Palembang, Kerajaan Islam pertama di seluruh Nusantara di abad ke-7 Masehi, di mana beliau adalah penerus Trah Raja Iskandar Zulkarnain, hingga tiba masa abad ke-14 Masehi, era Nusantara II oleh Raja Atung Bungsu, penerus Trah tahta Raja Sigentar Alam dari sisi Ratu Misyang Sakti Palembang. Dan beliau, atas nama Trah itu, menjadikannya Raja Kerajaan Islam Batanghari IX yang menugaskan Syekh Maulana Ishaq, ayahnya, memperkenalkan mazhab Imam Syafi'i ke seluruh wilayah yang sudah Islam mayoritas sejak abad ke-7 Masehi, karya Raja Sigentar Alam yang tercatat sebagai catatan tinta emas era Nusantara I.
Kemudian beliau menugaskan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Mahdum Ibrahim, dan Syekh Rahmat ke Jawa Timur untuk melaksanakan tugas resolusi Nahdlatul Auliya, 7-9 gilir, sebuah tugas besar Islamisasi untuk dunia tatanan baru bagi seluruh pulau Jawa yang masih mayoritas Buddha dan Hindu. Beliau sendiri, sebagai Raja Islam di Kerajaan Islam Melayu Batang Hari 9 Palembang Hulu, tidak tinggal diam. Beliau menempatkan Raden Fatah dari Palembang Hulu ke Demak Bintoro, Jawa Tengah, dan menempatkan Aryo Dila atau Pangeran Sabo Kingking atau Raden Fatahillah menjadi Sultan pertama di Lebak, Banten, Jawa Barat, yang bernama Sultan Hasanuddin, dengan perhitungan yang tepat dan sempurna. Kok bisa-bisanya Bani Ba'alawi mengaku-ngaku kalau bukan Bani Ba'alawi, Indonesia tidak berislam seperti sekarang? Usir mereka. Toh mereka tidak punya tanda kewarganegaraan Indonesia juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.